Cara membuat suami yang selingkuh melepaskan selingkuhannya tanpa istri harus mengemis. Bunda, dengarkan ini baik-baik ya. Suami itu tidak meninggalkan selingkuhannya karena istri memohon, mengemis cinta, dan mengancam. Suami meninggalkan selingkuhannya ketika batinnya itu kehilangan alasan untuk bertahan di luar. Dan hari ini, saya akan tunjukkan caranya. Bukan dengan drama, bukan dengan mengemis, bukan dengan mengintai. Tapi dengan 3 langkah elegan yang membuat suami goyah, selingkuhannya terasa hambar, dan rumah kembali jadi tempat yang memanggil batinnya. Tonton sampai selesai ya Bunda, karena di tengah video saya akan jelaskan 3 pertanyaan yang menjebak istri. Banyak istri jatuh di sini tanpa sadar. Dan di bagian akhir saya akan buka kapan istri harus diam, kapan harus bicara. Ini kunci agar suami kehilangan kendali tanpa Bunda harus merendahkan diri. Bunda, sebelum melanjutkan video ini, saya ingin Bunda duduk sebentar. Tarik nafas perlahan dan dengarkan dengan hati yang tenang. Karena apa yang akan saya sampaikan hari ini bukan untuk menyalahkan Bunda. Bukan untuk membuka luka hanya supaya Bunda menangis. Dan bukan untuk membuat Bunda merasa gagal sebagai seorang istri. Justru sebaliknya, video ini dibuat untuk membangun kembali harga diri Bunda. Mengembalikan wibawa batin Bunda. Dan mengingatkan siapa diri Bunda sebenarnya sebelum semua rasa sakit ini datang. Sekarang saya ingin bertanya dengan jujur. Dan Bunda tidak perlu menjawab keras-keras. Cukup jawab dalam hati atau tuliskan di kolom komentar. Berapa kali Bunda menangis sendirian? Di kamar mandi, di dapur, atau di malam hari ketika semua orang sudah tidur? Karena melihat suami berubah menjadi orang yang tidak Bunda kenal lagi? Berapa kali Bunda menahan air mata, memaksakan senyum, berpura-pura kuat, hanya supaya rumah terlihat baik-baik saja di depan anak-anak, depan orang lain? Dan berapa kali Bunda sebenarnya ingin marah, ingin berteriak, ingin meluapkan semua rasa sakit itu, tapi akhirnya yang keluar justru permohonan agar suami tetap tinggal? Bunda, kalau itu pernah Bunda alami, saya ingin Bunda tahu ya, Bunda tidak sendirian dan Bunda bukan perempuan lemah. Tapi ada satu kebenaran yang perlu saya sampaikan dengan jujur, walaupun pahit. Mengemis tidak akan membuat suami kembali. Menangis tidak akan membuat selingkuhannya pergi. Bahkan seringkali ini justru membuat posisi Bunda semakin turun di mata batin suami. Bukan karena Bunda tidak berharga, tetapi karena energi mengemis dan memohon secara tidak sadar menggeser posisi Bunda dari istri yang berwibawa menjadi perempuan yang takut kehilangan. Dan laki-laki tidak kembali karena dikasihani. Laki-laki akan kembali karena merasa kehilangan sesuatu yang bernilai. Itulah kenapa hari ini saya akan membahas tanda-tanda suami sedang selingkuh, kesalahan yang sering dilakukan istri tanpa sadar, dan 3 langkah agar suami melepaskan selingkuhannya tanpa Bunda mengemis. Dan nanti saya juga berikan latihan 60 detik untuk menstabilkan aura Bunda saat suami memancing emosi. Baik, kita masuk terlebih dahulu ke tanda-tanda suami sedang selingkuh. Yang pertama, sikap suami berubah drastis. Perubahan ini biasanya datang tiba-tiba. Suami yang dulu hangat, mudah bercanda, sabar, nyaman diajak bicara, sekarang berubah jadi dingin, mudah tersinggung, defensif saat ditanya hal kecil, nadanya keras, dan marah tanpa sebab. Bunda merasa harus hati-hati saat bicara, karena sedikit salah kata, emosi suami naik. Dan anehnya, marahnya itu paling sering ke istri, bukan ke orang lain. Ini bukan stres kerja biasa. Ini konflik batin ketika hati terbagi dan ia tidak siap bertemu rasa bersalahnya sendiri. Karena yang kedua, aura dan energi suami berubah. Suami pulang, tapi rumah terasa berat. Tatapannya kosong, tidak fokus. Bunda bicara, dia menjawab, tapi rasanya tidak hadir. Dan hati Bunda berkata, ini bukan suami aku yang dulu. Tanda yang ketiga, kontak fisik mulai menjauh. Menolak pelukan, tidur membelakangi, jaga jarak, tegang saat Bunda mendekat. Tubuhnya di rumah, tapi rasa menyatu tidak ada. Tanda yang keempat, fokus suami terpecah. HP tidak lepas, chat disembunyikan, notifikasi dimatikan. Jawabannya pendek, fokus emosinya terbagi. Tanda yang kelima, emosi tidak stabil. Hari ini baik, besok meledak. Mood tidak bisa ditebak. Bunda berjalan di atas ranjau emosional. Bunda, tidak semua tanda harus muncul ya. Tapi kalau 2-3 muncul bersamaan dan berulang, istri wajib sadar rumah tangga tidak baik-baik saja. Baik, kita lanjut bahas 5 hal haram yang meruntuhkan wibawa istri. Bunda, banyak istri niatnya mempertahankan rumah tangga, tapi melakukan hal-hal yang justru menguatkan ikatan suami dengan selingkuhannya. Bukan karena istri bodoh, tapi karena istri terluka. Yang pertama, mengemis, menangis,
merendahkan diri. Air mata istri tidak salah. Yang salah menangis di hadapan pria yang kehilangan empati. Mengemis membuat suami merasa berkuasa. Yang kedua, meminta kepastian berulang. Kamu pilih siapa? Masih cinta aku? Itu memberi ruang suami menikmati dua dunianya. Yang ketiga, mengancam dengan emosi. Ancaman lahir dari emosi membuat suami itu menutup batin dan merasa rumah tidak aman. Yang keempat, mengejar dan mengawasi berlebihan. Mengecek HP, menguntit, mengorek detak. Istri lelah, auranya jadi habis. Suami malah kabur dan bersembunyi lebih rapi. Yang kelima, menyalahkan diri. Aku kurang cantik. Stop. Perselingkuhan bukan karena istri kurang, Bunda, tapi suami gagal membela ego dan batinnya. Bunda, sekarang saya akan buka 3 pertanyaan yang kelihatannya wajar, halus, bahkan demi rumah tangga, tapi justru menjebak istri. Dan ini sering sekali keluar dari mulut istri baik-baik. Istri yang tulus, istri yang punya hati. Pertanyaan pertama, aku cuma ingin kamu jujur. Aku nggak marah kok. Bunda, dengarkan. Kalimat ini niatnya baik, tapi efeknya sering berbahaya loh. Karena ketika suami tahu istri tidak akan marah, dia merasa aman untuk bercerita separuh, lalu menutup sisanya. Dan seringkali ini terjadi. Suami mengaku sedikit, istri tenang. Suami merasa aman, lalu perselingkuhan berjalan lebih rapi. Bukan karena istri salah, tapi karena tidak ada konsekuensi batin yang suami rasakan. Yang lebih elegan adalah istri tidak perlu memaksa pengakuan. Yang istri butuhkan adalah mengembalikan posisi energi. Karena pria yang batinnya mulai goyah akan mengaku sendiri tanpa dipaksa. Pertanyaan yang kedua, aku rela berubah. Aku akan menjadi istri yang lebih baik asal kamu kembali. Bunda, ini kalimat yang membuat banyak istri runtuh. Karena tanpa sadar, istri sedang menandatangani pesan batin. Kesalahan ini terjadi karena aku itu kurang. Padahal perselingkuhan terjadi karena suami itu gagal menjaga batas, gagal mengelola ego, gagal memegang komitmen. Saat istri berkata, aku akan jadi lebih baik asal kamu kembali. Suami mulai menangkap, Bunda, berarti aku boleh salah, nanti dia yang memperbaiki diri. Dan pelan-pelan suami kehilangan rasa bersalahnya. Yang elegan adalah begini, istri boleh bertumbuh, boleh memperbaiki diri, tapi bukan sebagai syarat agar suami kembali. Melainkan sebagai kembalinya martabat seorang istri. Bukan untuk mengejar pria, tapi untuk mengembalikan nilai dari dirinya. Pertanyaan yang ketiga, kalau memang kamu bahagia dengan dia, aku ikhlas kok. Bunda, hati istri itu mulia, tapi ketika kalimat ini sering jadi tiket gratis bagi suami. Karena banyak pria menerjemahkan ikhlas sebagai berarti aku boleh terus jalan. Berarti dia sudah kalah, berarti tidak ada perlawanan batin. Padahal dalam perselingkuhan bukan ikhlas yang dibutuhkan di awal. Yang dibutuhkan adalah ketegasan energi. Istri itu tidak perlu mengemis, Bunda. Tapi istri juga tidak perlu memberi karpet merah untuk pengkhianatan. Kalimat elegan yang lebih berwibawa seperti ini. Aku tidak berdebat, aku tidak mengejar, tapi aku juga tidak menurunkan harga diriku. Aku memilih menata diriku terlebih dahulu. Itu membuat suami tidak punya tempat untuk bermain abu-abu. Kalau Bunda pernah mengucapkan salah satu dari 3 kalimat tadi, jangan malu. Ini sangat umum, Bunda. Tapi mulai hari ini, Bunda harus sadar. Kalimat lembut bisa jadi jebakan. Baik, kita bahas yang selanjutnya. 3 langkah elegan yang wajib istri lakukan. Langkah yang pertama, naikkan posisi energi istri. Bunda, laki-laki tidak kembali karena kasihan. Laki-laki kembali karena kehilangan rasa aman. Selama ini mungkin istri jadi tempat aman. Pulang saat lelah, dimengerti saat bingung, dimaafkan meski menyakiti. Di luar, dia menikmati sensasi baru tanpa konsekuensi. Maka yang perlu diubah pertama kali bukan suaminya, tapi posisi energi istri. Mulai dari hal yang sederhana. Berhenti bereaksi berlebihan. Hentikan debat yang tidak menghasilkan. Kurangi penjelasan panjang. Jaga nada, tetap tenang. Berdiri dengan wibawa, bukan dengan emosi. Saat istri tidak terpancing, suami kehilangan kendali emosi. Dia mulai gelisah, dia asing, dia kehilangan pegangannya. Kita lanjut ke latihan 60 detik untuk aura tidak bocor. Tarik nafas yang dalam hitungan 4 kali, kemudian Bunda tahan dalam hitungan 2 kali. Lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut dalam hitungan 6 kali. Lalu ucapkan, aku tenang, aku berwibawa, aku tidak mengejar. Lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai Bunda benar-benar tenang. Langkah yang kedua, putus ketergantungan batin suami pada selingkuhannya. Perselingkuhan itu bukan cuma fisik. Yang membuat suami sulit lepas adalah ikatan batinnya
ikatan emosinya, dan dalam banyak kasus ikatan energi. Itulah sebabnya suami itu bolak-balik membela selingkuhannya, marah saat istri menyinggung. Namun kabar baiknya Bunda, ikatan ini bisa dilemahkan. Energi ketergantungan tersebut itu bisa diputus. Saat ikatan rumah, rasa candu sudah memudar, komunikasi hambar, batin suami lelah di luar, dan rumah terasa memanggil. Langkah yang ketiga, perkuat aura istri agar suami kembali nyaman. Setelah ikatan melemah, yang diperkuat adalah aura istri. Karena pria kembali ke tempat di mana batinnya merasa utuh dan tenang. Saat aura istri itu kuat, suami damai dekat istrinya. Rumah kembali terasa pulang. Selingkuhan terasa biasa. Komunikasi mengalir, batin suami tertarik untuk kembali. Inilah posisi istri berkelas. Diam tapi berpengaruh. Tenang tapi auranya terasa. Tidak mengemis, tapi dirindukan. Kita bahas selanjutnya. Kapan Bunda harus diam dan kapan Bunda harus bicara? Bunda, ini bagian yang paling banyak menyelamatkan istri. Karena banyak istri itu sebenarnya bukan kurang kuat, tapi salah timing. Ada momen di mana diam adalah wibawa. Ada momen di mana diam adalah bunuh diri batin. Jadi, saya akan ajarkan dengan jelas. Yang pertama, istri harus diam ketika suami sedang mencari reaksi. Ciri-cirinya, suami sengaja memancing emosi, melempar kalimat sinis, menyalahkan istri agar istri meledak, lalu dia punya alasan untuk kabur. Di momen ini, kalau Bunda bereaksi, suami akan menang. Karena tujuan suami bukan diskusi, tapi pembenaran. Diam yang benar bukan diam sedih, tapi diam yang berwibawa. Contoh kalimat pendek jika perlu. Aku dengar, aku paham kamu sedang emosi. Aku tidak akan berdiskusi dalam kondisi seperti ini. Habis itu, Bunda diam. Tarik nafas, jaga postur, jaga mata, jangan gemetar. Ini yang membuat suami kehilangan kendali. Yang kedua, istri harus bicara ketika suami sedang menguji batas. Ciri-cirinya, suami minta izin yang aneh, pulang larut berulang, mulai menormalkan kebohongan, mencoba membuat istri terbiasa. Di sini, diam adalah tanda aku mengizinkan. Maka istri harus bicara, tapi bukan dengan drama. Gunakan kalimat batas yang elegan, seperti, aku tidak akan berdebat, tapi aku juga tidak menganggap ini normal. Aku menjaga martabatku dan aku menjaga rumah ini. Kalimat pendek, tegas, dan selesai. Yang ketiga, istri harus diam ketika fakta belum jelas. Bunda, ini penting. Kalau Bunda belum punya data yang cukup, jangan memaksa pengakuan. Karena pria yang terpojok tanpa data akan memutar cerita, menyalahkan istri, dan makin rapi. Diam di sini artinya menguatkan diri dulu, menstabilkan aura, menguatkan mental. Karena ketika aura stabil, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Yang keempat, istri harus bicara ketika suami mulai membuka celah penyesalan. Ciri-cirinya, suami mulai gelisah, mulai defensif tapi nadanya melemah, mulai banyak bertanya, kamu kenapa sekarang beda? Mulai cari perhatian, mulai pulang tanpa alasan. Di momen ini, istri bicara dengan kelas. Aku tidak berubah untuk menghukummu. Aku berubah karena aku tidak mau kehilangan diriku sendiri. Kalimat ini menusuk batin pria Bunda, karena pria sadar, istri tidak mengejar lagi. Yang kelima, istri harus diam ketika selingkuhannya sedang memancing perang. Kalau ada chat dari pelakor, sindiran, pamer, atau provokasi, Bunda, jangan diladeni. Karena perang yang mereka mau adalah istri turun kelas, emosinya hancur, martabatnya juga jatuh. Diam sama dengan kemenangan. Karena yang membuat pelakor menang bukan cantik, tapi ketika istri kehilangan wibawa. Diam yang benar itu wibawa. Bicara yang benar itu batas. Dan istri yang tahu timing akan memegang kendali tanpa mengemis. Bunda, tolong dengarkan bagian terakhir ini dengan hati. Bunda tidak salah, Bunda tidak gagap, Bunda tidak kurang apapun. Yang terganggu adalah energi rumah tangga, keseimbangan batin, dan ikatan emosional yang tercemar. Dan semua itu bisa diperbaiki. Jika hari ini Bunda ingin mempertahankan rumah tangga, tapi tidak mau lagi mengemis, tidak mau drama, dan siap berdiri dengan wibawa, maka Bunda tidak bisa berjalan sendiri. Melalui buka aura dan pemutus energi selingkuhan, saya membantu istri untuk mengembalikan wibawa batin, memutuskan ikatan batin suami dengan selingkuhan, membersihkan energi negatif rumah tangga, dan menarik suami kembali dengan kesadaran sendiri. Silakan chat admin saya melalui nomor di bawah ini. Pendampingan ini tidak untuk semua orang, tapi untuk istri yang siap naik kelas. Selama istri masih berdiri dengan wibawa, selama aura belum runtuh sepenuhnya, suami masih bisa kembali. Tanpa mengemis, tanpa drama, tanpa kehilangan harga diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.